Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Sesuai dengan judul videonya, kita akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu teknologi digital. Jadi, seperti apa sih isi dari materi ini? Ayo telah bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus mengetahui perbedaan antara teknologi analog dan teknologi digital. Kalkulator, telepon kabel, jam waker, ponsel jadul, kamera film, dan komputer analog adalah beberapa contoh teknologi analog, sedangkan smartphone, jam digital, PC, laptop, kamera digital, dan handycam adalah beberapa contoh teknologi digital. Jadi, sudah tahu perbedaannya? Ya, benar sekali. Perbedaannya berada pada tampilan, proses kerja, dan efisiensi waktu. Perhatikan jam tangan kalian. Tentu saja, ada yang menggunakan jarum dan ada yang menggunakan LED. Tampilan dan proses kerjanya tentu saja berbeda, namun tetap memiliki fungsi yang sama. Kemudian perhatikan kamera film dan kamera zaman sekarang. Jika kita ingin mencetak foto dari kamera film, akan membutuhkan proses mencuci film yang sangat lama, dan hanya beberapa foto saja yang dapat dicetak. Kemudian selebihnya rusak. Lalu bagaimana dengan kamera digital? Tentu saja kita dapat menyimpan foto sebanyak-banyaknya. Kemudian mencetak semua foto itu dalam kurun waktu paling cepat 1 hari. Wow, sangat menarik. Pada materi teknologi digital ini, kita akan membahas tentang media transmisi data dan penyimpanan data. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Apakah transmisi data dapat berjalan dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Transmisi data membutuhkan media yang digunakan untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain. Media ini disebut dengan media transmisi data. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya, telepon kabel menggunakan kabel sebagai media transmisinya, telepon seluler, siaran TV, dan radio menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Remote control televisi menggunakan infrared atau inframerah sebagai media transmisinya, dan lain sebagainya. Dalam teknik elektronika, informasi yang ditransmisikan tersebut dapat berupa sinyal listrik atau elektromagnetik. Kualitas dan kemampuan suatu media transmisi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua adalah noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Yang ketiga adalah radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang keempat adalah attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Jadi buat teman-teman yang sering mengeluh tentang sinyal jelek ketika mengirim SMS atau menonton siaran televisi, maka hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Gitu teman-teman. Untuk menjelaskan apa saja media transmisi yang digunakan, kita akan membagi media transmisi menjadi 2 jenis, yaitu wired atau guide media dan wireless atau unguided media. Oke, yang pertama adalah media yang dituntun atau wired atau guide media. Media yang dituntun memiliki bentuk fisik, dapat dilihat dan dipegang. Dikatakan sebagai guide media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melalui media fisik. Contohnya kabel pasangan berpilin, kabel serat optik, dan kabel koaksial. Yang pertama, kabel pasangan berpilin. Twister pail kabel pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama, berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kabel UTP dan STP. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm.
Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet, sehingga cocok untuk transmisi sinyal frekuensi tinggi. Yang ketiga adalah kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optic kabel adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinyal laser ataupun sinyal LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Kemudian media yang kedua adalah media yang tidak dituntun atau unguided media. Media yang tidak dituntun adalah media yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima, tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Dikenal juga dengan wireless, yaitu media tanpa kabel. Contohnya adalah frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Yang pertama adalah frekuensi radio. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi dan radio FM. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz, dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Yang ketiga adalah inframerah atau infrared. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Yang keempat, satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privat atau private business network. Selanjutnya, penyimpanan data. Kita sudah sering melihat beberapa media penyimpanan data, misalnya hard disk pada komputer dan kartu memori pada Android atau kamera. Tentu saja kita sudah mengetahui fungsinya, yaitu untuk menyimpan data sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Oke, di sini ada beberapa media penyimpanan data yang masih digunakan dan ada beberapa yang sudah ditinggalkan. Yang pertama, CD atau compact disc. Berbentuk seperti piringan bundar atau cakram tipis dengan lubang di tengahnya. Umumnya terbuat dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif, seperti aluminium. Ada dua jenis yang kita bahas, yaitu CD-ROM dan CD-RW. CD-ROM atau CD Read Only Memory memperbolehkan kita hanya untuk melihat data di dalamnya, sedangkan CD-RW atau CD Rewritable memperbolehkan kita untuk melihat data dan juga mengedit, menghapus, atau menambahkan data baru di dalamnya. Sehingga CDR hanya dapat digunakan sekali saja ketika pertama kali diisi datanya, pada saat ruang penyimpanan di dalamnya masih kosong. Sedangkan CD-RW dapat digunakan berkali-kali dengan menghapus atau mengedit data yang ada di dalamnya.
Biasanya CD memiliki kapasitas sebesar 783 MB. Yang kedua, DVD, Digital Versatile Disc. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan yang menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 4,7 GB, ada juga yang mencapai 9 GB. Kapasitas penyimpanan yang besar membuat media penyimpanan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan musik dan film atau bahkan developer game untuk menyimpan data-data musik dan video atau bahkan master game sampai saat ini. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 MB per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Yang ketiga adalah pita magnetik. Seperti namanya, pita magnetik berbentuk pita terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi pada plastik tipis. Pita magnetik mempunyai kecepatan putar sebesar 18,75 sampai 200 inci per second. Data yang disimpan dalam pita magnetik umumnya data yang tidak memerlukan perubahan atau untuk backup data. Kecepatan baca atau mencatat data pada pita magnetik tergantung model dan instruksinya. Namun dapat diperkirakan antara 15.000 sampai 60.000 bytes per detiknya. Yang keempat adalah flash disk. Berbentuk persegi panjang dengan salah satu bagian ujungnya lebih kecil dari bagian bodinya. Bagian ujung kecil ini disebut konektor yang dihubungkan ke port USB suatu komputer atau laptop. Di dalam perangkat ini tertanam controller dan memori penyimpan data yang bersifat non-volatil alias tidak akan hilang meskipun tidak mendapat daya listrik. Saat ini flash disk tersedia mulai dari ukuran terendah 2 GB sampai 128 GB. Kapasitas yang besar dan ukuran yang kecil membuat flash disk disukai banyak orang. Bahkan ketika orang tersebut tidak memiliki komputer dan laptop, namun tetap memiliki perangkat ini untuk menunjang aktivitas bekerja, belajar, dan sebagainya. Yang kelima, kartu memori. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Jenis kartu memori yang saat ini marak digunakan adalah SD card atau Secure Digital Card. Kartu memori ini dinamai secure atau berarti aman karena telah memiliki CPRM untuk mencegah pembajakan serta adanya write protected yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Ukuran dari kartu memori ini bermacam-macam, mulai dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, dan seterusnya, bahkan sampai ada kartu memori dengan kapasitas 64 GB hingga 2 TB. Yang keenam adalah hard disk. Dilihat dari luar bentuknya persegi panjang, namun sebenarnya komponen di dalamnya berbentuk cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ada dua tipe hard disk yang digunakan, yaitu hard disk internal dan hard disk eksternal. Pada dasarnya, kedua hard disk tersebut sama, namun tempat penggunaan saja yang berbeda. Hard disk internal terpasang langsung di dalam komputer, sedangkan hard disk eksternal lebih portable, karena dapat dibawa kemanapun dan tidak terpasang langsung di komputer. Kapasitas hard disk yang tersedia adalah 10 GB hingga 5 TB. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.